Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajab Diki Samawa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau akan memaparkan bahan presentasi dari tugas manajemen operasional lanjutan yang diampu oleh Bapak Rio Marpaung SEMM dengan judul besarnya yaitu Scheduling. Baiklah, sebelum saya memasuki presentasi saya mengenai scheduling, saya akan menjelaskan apa itu scheduling. Scheduling adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas serta mengalokasikan sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Sedangkan penjadwalan menurut Berker 1974, penjadwalan adalah kegiatan pengalokasian sumber-sumber atau mesin-mesin yang ada untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, importance short-term scheduling atau pentingnya penjadwalan jangka pendek. Ketika perusahaan manufakturing menyusun jadwal yang akan disesuaikan sumber daya yang ada dengan permintaan konsumen, kompetensi penentuan jadwal menitik beratkan pada pembuatan suku cadang dengan basis tepat pada waktunya atau just in time. Dengan waktu pemasangan yang pendek, penggerakan dalam proses yang sedikit dan pemanfaatan fasilitas yang tinggi. Penentuan jadwal secara efisien adalah bagaimana perusahaan manufacturing menurunkan biaya dan memenuhi yang dijanjikannya pada tanggal yang telah ditetapkan. Manfaat strategis dari penentuan scheduling itu, teori pertama mengatakan penentuan jadwal secara internal yang efektif berarti penggerakan barang dan jasa dengan lebih cepat melalui pemanfaatan fasilitas dan aset yang luar biasa. Hasilnya adalah semakin luasnya kapasitas per dolar yang diinvestasikan yang dapat diterjemahkan ke dalam biaya yang lebih rendah. Sedangkan teori yang kedua itu menjelaskan penentuan jadwal secara eksternal yang baik memberikan terobosan dengan lebih pesat, memperbesar fleksibilitas, lebih banyak pengiriman dan dapat diandalkan ataupun memperbanyak layanan kepada para konsumen. Forward and backward scheduling atau penentuan jadwal maju dan mundur. Penentuan jadwal maju akan memulai jadwal dengan segera setelah persyaratan pengerjaan diketahui. Penentuan jadwal maju digunakan dalam organisasi seperti rumah sakit, klinik, restoran, dan pabrik peralatan mesin. Sedangkan penentuan jadwal mundur dimulai dengan tanggal jatuh tempo, mengatur penentuan jadwal pertama-tama dengan kegiatan operasional terakhir. Penentuan jadwal mundur digunakan dalam lingkungan manufacturing, sejalan dengan industri jasa, misalnya perjamuan catering, atau menjadwalkan operasi. Pada praktiknya kombinasi tertera penentuan jadwal maju dengan mundur seringkali dipergunakan untuk menemukan kemungkinan trade-off atau kendala kapasitas dengan harapan konsumen. Selanjutnya, loading job in work center atau pemuatan pekerjaan-pekerjaan. Pembebanan atau loading berarti penugasan pekerjaan pada pusat kerja atau pusat pemrosesan. Para manajer operasi menugaskan pekerjaan pada pusat kerja sedemikian hingga biayanya. Waktu luang atau waktu penyelesaian dijaga tetap maksimal. Pusat kerja dapat berupa dua bentuk. Yang pertama berorientasi pada kapasitas dan yang kedua berkaitan dengan penugasan pekerjaan tertentu bagi pusat-pusat kerja. Pertama, pembebanan akan diuji dari segi kapasitas melalui sebuah teknik yang dikenal sebagai pengendalian input dan output. Kemudian akan disajikan dua pendekatan yang digunakan dalam pembebanan diagram Gantt dan metode penugasan pemrograman linear. Selanjutnya itu assessment method atau metode penugasan. Metode penugasan atau assessment method merupakan proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Contohnya adalah penugasan pekerjaan pada mesin,
kontrak pada pemberi penawaran, karyawan pada proyek, dan karyawan pemerasan pada wilayah tertentu. Metode penugasan ini paling sering bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Berikut ada 4 langkah yang ditempuh pada metode penugasan. Yang pertama itu mengurangi angka terkecil pada setiap baris atas setiap angka yang terdapat pada baris tersebut. Kemudian dari matriks yang dihasilkan, kurangi angka terkecil pada tiap kolom atas setiap angka yang terdapat pada kolom tersebut. Yang kedua, gambarkan angka minimum dengan garis lurus secara vertikal atau horizontal yang diperlukan untuk menutupi semua angka nol yang ada pada tabel. Yang ketiga, kurangi angka terkecil yang belum ditutupi oleh garis dari setiap angka sebelum ditutupi lainnya. Tambahkan angka sama pada beberapa angka yang terletak di titik potong dari 2 garis. Jangan melanjutkan hingga penugasan yang optimal diperoleh. Yang terakhir itu, penugasan yang optimal akan selalu berada pada nilai 0 pada tabel. Salah satu cara yang sistematis dalam merancang suatu penugasan yang valid yang pertama adalah memilih baris atau kolom yang hanya terdapat angka 0 saja. Contoh kasus, suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu memotong karton, meletakkan kertas warna, memberi hiasan, dan membungkus. Perusahaan kotak hadiah tersebut hanya memiliki 4 orang karyawan, yaitu Hana, Karin, Helmi, dan Rosi. Upah seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaan berbeda-beda seperti berikut. Tugas karyawan: memotong karton, Hana 15.000, Karin 14.000, Helmi 18.000, dan Rosi 17.000. Sedangkan meretakkan kertas karyawan, Hana mendapatkan upah sebesar 21.000, Karin 16.000, Helmi 18.000, dan Rosi 22.000. Memberi hiasan, Hana mendapatkan upah 21.000, Karin mendapatkan 21.000, Helmi 24.000, dan Rosi 19.000. Sedangkan yang membungkus, Hana mendapatkan upah sebesar 22.000, Karin 18.000, Helmi 20.000, dan Rosi 16.000. Pertanyaannya, tentukan besar biaya optimal yang dikeluarkan perusahaan kotak hadiah untuk dengan kondisi suatu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu karyawan. Langkah pertama itu, identifikasi dulu dan menyederhanakan masalah dalam tabel penugasan. Mencari biaya optimal, kasus minimalisasi jumlah pekerjaan, jumlah karyawan, arti kasus normal tanpa dummy. Tugas karyawan. Langkah kedua, cari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Apabila ditemukan 0, maka harus ditarik garis minimum seminimum mungkin. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya 2, tidak sama dengan jumlah baris kolom yang ada, atau belum optimal. Langkah ketiga, pada kolom tak terkena garis, pilih nilai terkecil kemudian kurangi nilai pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Langkah keempat, tarik garis minimum baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliput semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris kolom, berarti pemecahannya sudah optimal. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya ada 3, tidak sama dengan jumlah baris dan kolom yang ada, berarti belum optimal. Langkah kelima, revisi tabel, yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena dengan nilai terkecil, kemudian ditambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali, nilai yang terkena 1 kali tetap. Langkah yang terakhir itu, tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolom
berbeda. Apabila sudah terdapat setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Atau jika jumlah garis sama dengan jumlah baris kolom, berarti pemecahannya sudah optimal. Jumlah garis yang dapat ditarik 4. Jumlah garis atau kolom sudah optimal. Hasil alokasi pekerjaan masing-masing karyawan adalah: pekerjaan A, menggunting karton, dikerjakan oleh Karin dengan upah sebesar 14.000. Pekerjaan B, merekatkan kertas warna, dikerjakan oleh Helmi dengan upah sebesar 18.000. Dan pekerjaan C, memberi hiasan, dikerjakan oleh Hana dengan upah 21.000. Pekerjaan D, membungkus dikerjakan oleh Rosi dengan upah sebesar 16.000. Jadi tabel perhitungan biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan kotak hadiah dengan pembagian tugas tersebut sebesar Rp69.000. Selanjutnya, sequencing rule, pengurutan pekerjaan-pekerjaan. Pengurutan atau sequencing disebut pembagian tugas atau dispatching, menentukan urutan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap pusat kerja. Metode ini dikenal sebagai aturan prioritas untuk mengurutkan atau membagikan pekerjaan pada pusat kerja. Aturan prioritas bagi pengurutan pekerjaan-pekerjaan. Aturan prioritas priority rule memberikan panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang harus dilakukan. Aturan prioritas mencoba untuk meminimalkan waktu penyelesaian, jumlah pekerjaan, dan sistem dan keterlambatan pekerjaan seraya memaksimalkan penggunaan fasilitas. Berikut aturan prioritas yang paling populer. Yang pertama itu FCFS, First Come First Served. Yang pertama dilayani, pekerjaan pertama yang akan datang di sebuah pusat kerja akan diproses lebih dahulu. Yang kedua, SPT, Short Processing Time, waktu pemrosesan terpendek. Pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan terpendek ditangani dan diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, EED atau Earliest Date, batas waktu paling awal. Pekerjaan dengan batas waktu paling awal dikerjakan lebih terdahulu. Selanjutnya itu LPT, Long Processing Time, waktu prosesan terpanjang. Pekerjaan memiliki prosesan lebih panjang, lebih besar, biasanya sangat penting dan diutamakan terlebih dahulu. Contoh kasusnya itu perusahaan Avanti Sethi ingin mengetahui bagaimana cara yang paling efektif untuk pengurutan pekerjaan di perusahaannya. Data pekerjaan harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pekerjaan A, B, dan C, dan D, E. Waktu pelaksanaan pemrosesan pekerjaan hari per hari 6, 2, 8, 3, 9. Tanggal jatuh tempo 8 hari, 6 hari, 18 hari, 15 hari, dan 23 hari. Penyelesaian aturan VCS, di mana aturan VCS ini yang datang dulu lebih dikerjakan. Jadi penyelesaiannya di mana dengan aturan VCS, rata-rata waktu penyelesaian jumlah harian waktu dibagi jumlah pekerjaan. 77 hari dibagi 5 sama dengan 15,4 hari. Metrik pemanfaatan, total pelaksanaan pemrosesan pekerjaan dibagi jumlah total harian waktu sama dengan 28 dibagi 77 sama dengan 36,4%. Rata-rata jumlah pekerjaan di sistem, jumlah total aliran waktu, total waktu pelaksanaan pemrosesan pekerjaan dibagi pemrosesan pekerjaan sama dengan 77 hari dibagi 28 hari sama dengan 2,75 pekerjaan. Dan rata-rata keterlambatan pengerjaan, total keterlambatan hari dibagi jumlah pekerjaan sama dengan 11 dibagi 5 sama dengan 2,2 hari. Penyelesaian aturan SPT
pekerjaan. Penyelesaian dengan aturan SPT, rata-rata waktu penyelesaian sama dengan jumlah total aliran waktu dibagi jumlah pekerjaan sama dengan 65 hari dibagi 5 sama dengan 13 hari. Metrik pemanfaatan total waktu pelaksanaan pemrosesan pekerjaan dibagi jumlah total aliran waktu sama dengan 28 dibagi 65 sama dengan 43,1%. Rata-rata jumlah pekerjaan di sistem sama dengan jumlah total aliran waktu dibagi total waktu pelaksanaan atau pemrosesan pekerjaan sama dengan 65 hari dibagi 28 hari 2 sama dengan 2,32 pekerjaan. Rata-rata keterlambatan pengerjaan sama dengan total keterlambatan hari dibagi jumlah pekerjaan sama dengan 9 dibagi 5 sama dengan 1,8 hari. Penyelesaian aturan EDD. Penyelesaian aturan EDD, rata-rata waktu penyelesaian jumlah total aliran waktu atau jumlah pekerjaan 68 hari dibagi 5 sama dengan 13,6 hari. Metrik pemanfaatan total waktu pelaksanaan pemrosesan pekerjaan dibagi jumlah total aliran waktu sama dengan 28 dibagi 68 hari. Aliran waktu sama dengan 41,2%. Rata-rata jumlah pekerjaan di sistem jumlah total aliran waktu total waktu pelaksanaan pemrosesan pekerjaan sama dengan 68 hari dibagi 28 hari sama dengan 2,43%. Rata-rata keterlambatan pengerjaan total keterlambatan hari dibagi jumlah pekerjaan sama dengan 6,5 sama dengan 1,2 hari. Penyelesaian aturan SPT. Penyelesaian aturan SPT, rata-rata waktu penyelesaian jumlah total aliran waktu dengan jumlah pekerjaan sama dengan 103 hari dibagi 5 sama dengan 20,6 hari. Metrik pemanfaatan total waktu pelaksanaan pemrosesan pekerjaan dibagi jumlah total aliran waktu 28 dibagi 103 sama dengan 27,2%. Rata-rata jumlah pekerjaan di sistem jumlah total aliran waktu dibagi total waktu pelaksanaan pemrosesan pekerjaan sama dengan 103 hari dibagi 28 hari sama dengan 3,68 pekerjaan. Rata-rata keterlambatan pengerjaan total keterlambatan hari dan jumlah dibagi jumlah pekerjaan sama dengan 48 dibagi 5 sama dengan 9,6 hari. Jadi hasil dari keempat aturan tersebut, aturan FCFS rata-rata waktu penyelesaian 1,4 hari dan metrik pemanfaatan 36,4%. Rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem 2,7, rata-rata keterlambatan 2,2 hari. Sedangkan SPT 13 hari, metrik pemanfaatan 43,1%, rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem 2,32, rata-rata keterlambatan harinya 1,8 hari. Aturan ED, rata-rata waktu penyelesaian 3,6, metrik pemanfaatan 41,2%, rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem 2,43, rata-rata keterlambatan 1,2 hari. LPT. Sedangkan aturan LPT, rata-rata penyelesaian 20,6 hari, metrik pemanfaatan 27,2%, rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem 3,68, rata-rata keterlambatan 9,6 hari. LPT merupakan pengukuran yang paling kurang efektif dalam pengurutan pekerjaan untuk perusahaan Avanti Safety. SPT yang menghasilkan angka paling tinggi dalam 3 ukuran dan EDD merupakan yang tertinggi atas
ukuran keempat, rata-rata keterlambatan. Rasio kritis. Rasio kritis, critical rasio kritikal, merupakan sebuah angka indeks dihitung dengan membagi waktu yang tersisa hingga batas waktu pekerjaan dengan waktu pekerjaan yang tersisa. Rasio kritis sangat dinamis, mudah diperbarui. Rasio kritis memberikan prioritas pada pekerjaan yang harus dilakukan agar tetap menepati jadwal. Rumus critical ratio, waktu yang tersisa dibagi hari kerja yang tersisa sama dengan tanggal jatuh tempo dikurangi tanggal hari ini, waktu pekerjaan tunggu yang tersisa. Aturan rasio kritis dapat membantu melakukan berbagai hal berikut. Yang pertama itu menentukan status suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua, menetapkan prioritas secara relatif antara pekerjaan secara umum. Yang ketiga, menyelesaikan secara otomatis atas perubahan dan permintaan dan pekerjaan. Dan yang keempat, perkembangan jalur pekerjaan secara dinamis. Contoh kasus, hari ini adalah hari ke-25 dari jadwal produksi pada Zico Medical Testing Laboratories. 3 pekerjaan telah tersedia sesuai dengan aturan sebagai berikut. Pekerjaan B, A, B, dan C. Tanggal jatuh tempo 30 hari, 28 hari, dan 27 hari. Hari kerja yang tersisa 4 hari, 5 hari, dan 2 hari. Penyelesaiannya pekerjaan A, B, dan C. Rasio kritis 35 dikurang 5 dibagi 5 sama dengan 1,25. Pekerjaan B 28 hari dikurang 25 hari dibagi 5 sama dengan 0,60. Pekerjaan C 27 dikurang 25 dibagi 2 sama dengan 1. Order prioritas 312. CRA lebih 1. CRB kurang dari 1, CRC 1. Pekerjaan B memiliki rasio kritis kurang dari 1, berarti bahwa dia akan terlambat kecuali dipercepat. Namun dia memiliki prioritas tertinggi. Pekerjaan C tepat pada waktunya dan dipekerjakan A memiliki berbagai kelonggaran. Ketika pekerjaan B telah diselesaikan, dilakukan perhitungan kembali nilai CRA dan CRC untuk mengetahui ada tidaknya perubahan prioritas pekerjaan. Mengurutkan sejumlah N pekerjaan pada 2 mesin aturan Johnson. Yang pertama, seluruh pekerjaan harus didaftarkan dan waktu yang diperlukan oleh masing-masing atas mesin ditunjukkan. Memilih pekerjaan dengan waktu pengerjaan yang sangat singkat. Ketika satu dikerjakan telah dijadwalkan atau hilangkanlah. Terapkan langkah 2 dan 3 atas pekerjaan yang tersisa. Bekerja mengarah pada sentra urutan. Contoh kasus, 5 pekerjaan khusus di La Source, Wisconsin. Tempat matras dan perkakas akan diperoleh melalui 2 sentra kerja. Waktu pemrosesan tiap-tiap pekerjaan adalah sebagai berikut. Pekerjaan A, B, C, D, dan E. Sentra 1 berproses 5, sentra pekerjaan A 5, B 3, C 8, D 10, E dan E 7. Sentra kerja 2 mesin atau bubut. Pekerjaan A 2, pekerjaan B 6, C 4, D 7 dan E 12. Aturan Johnson 1. Pekerjaan dengan waktu pemrosesan tersingkat adalah A. Pada sentra kerja 2 dengan waktu 2 jam diletakkan paling akhir karena berada pada sentra kedua. Pekerjaan waktu pemrosesan tersingkat kedua adalah B. Pada sentra kerja 1 dengan waktu 3 jam diletakkan di paling awal. Yang ketiga, pekerjaan dengan waktu pemrosesan tersingkat ketiga adalah C. Pada sentra kerja 2 dengan waktu 4 jam diletakkan pada sebelum A. Dan yang keempat, D dan E memiliki waktu pemrosesan yang sama yaitu 7 jam dengan rincian E pada sentra kerja 1
dan D pada sentra kerja 2. E diletakkan setelah B, kemudian setelah E disusul dengan D. Pekerjaan 1. Sentra kerja 2 menunggu selama 3 jam untuk pekerjaan sentra pertama, karena menunggu pekerjaan B selesai terlebih dahulu pada sentra kerja pertama. Sentra kerja kedua menunggu selama 1 jam untuk pekerjaan kedua, karena menunggu pekerjaan E selesai terlebih dahulu pada sentra kerja pertama. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah sentra kerja pertama sama dengan 3 tambah 7 tambah 10 tambah 5 tambah sama dengan 33 jam. Sedangkan sentra kerja kedua sama dengan 3 waktu tunggu ditambah 6 tambah 1 ditambah 12 tambah 7 tambah 4 tambah 2 sama dengan 35 jam. Kelima pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu 35 jam. Selanjutnya, keterbatasan sistem pembagian kerja berbasis aturan. Sistem berdasarkan aturan memiliki jumlah terbatas berikut. Penjadwalan bersifat dinamis karena aturan perlu direvisi kembali menyesuaikan proses pesanan, proses peralatan bauran produk, dan terhadap perubahan yang terjadi pada lain-lain. Aturan tidak melihat ke hulu atau ke hilir, adanya sumber daya yang luang dan bottleneck pada departemen lain mungkin tidak dikenali. 3. Aturan tidak melihat yang lain di luar batas waktu. Terlepas dari keterbatasan ini, penjadwalan sering menggunakan aturan pengurutan seperti SPT, EDD, atau CR. Mereka menetapkan metode ini pada setiap pusat kerja, kemudian memodifikasi urutan untuk mengatasi variabel dunia nyata yang sangat banyak. Mereka dapat melakukan hal ini secara manual atau dengan peranti lunak penjadwalan kapasitas terbatas. Baiklah, sampai di sini paparan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.